Itu penilaian kinerja. Jadi semua harus dinilai kinerjanya, termasuk tadi ya yang pertanyaan. Bidang juga dinilai, kepala sekolah dinilai. Kalau waktu boleh oleh kepala sekolah. Kepala sekolah dengan bidang oleh misalnya ketua harian yayasan. Format ya tadi silakan diusulkan. Pak, ini formatnya. Jadi gimana nih? Poin-poinnya apa? Udah mewakili yang ingin dinilai atau belum gitu ya? Oh sudah, oke jalan. Semua dinilai. Saya dulu dinilai oleh sekretaris yayasan karena saya di bawah sekretaris yayasan. Baik, itu untuk penilaian kinerja. Tindak lanjutnya seperti itu. Ya, silakan. Kalau untuk penilaian OB dan security itu ada di siapa wewenangnya? Gimana? Penilaian OB dan security, ya. wewenangnya ada di siapa? Oke. OB ada di bawah siapa? Security ada di bawah siapa? GA, ditempatkan di unit. Dari SDM, karena saya di bawah SDM, terus nanti kalau sudah diterima, kita serahkan ke unit. Jadi kendalanya kalau OB itu memang ditempatkan di unit, kalau security itu muter rolling gitu Pak Ustaz. Jadi misalnya kali ini si A bisa di SD, besok bisa di SMP. Ya. Jadi harus dipastikan OB dan security itu strukturnya ada di bawah siapa. Ya. Jadi menentukan siapa yang menilai. Di bawah misalnya GMA. Kalau sekarang di bawah siapa? J. Berarti yang menilai adalah GA. Tapi kan yang usernya unit. Ini sekolah, TK, SD, SMP. Nah, ini sebagai user. User lebih banyak paham tentang bagaimana kinerja OB dan security. Maka penilaiannya itu nanti bisa koordinasi. GE minta data ke kepala unit, misalnya, gimana untuk bisa dibuat penilaian pembanding. User mengadakan atau melakukan penilaian juga, tapi pembanding. Nanti GE penilaian juga karena secara susu di sini. Terus dibandingkan ya antara penilaian GE dengan user ya. Mana nih dari GE sepanjang pengetahuan GE ini bagus, misalnya nilainya baik. Nanti penilaian dari user kurang. Nanti dikonfrontir ya. Oh gitu Bu, kenapa kurang Bu? Ya kemarin ya Allah gitu ya, gak bersih, kalau ruangan masih kotor, banyak lubang angin banyak, kayak sepeda laba-laba, kamar mandi bau ya, dan sebagainya, yang itu tidak diketahui oleh GE misalnya. Nah, oh gitu, maka nanti nilainya dirubah. Nanti nilai akhirnya ini. Kalau ternyata real kurang, maka kurang. Ini penilaian akhir. Ini tidak disampaikan ke OB sama security-nya, enggak. Ya. Di sini juga tapi ini
didiskusikan. Dan ini yang disampaikan hasil akhirnya, penilaian akhirnya, apakah itu jadi kurang atau tetap baik. Oh ini misalnya, oh nggak gitu Bu, coba kita cek ya. Oh ternyata salah menilai di sini. Atau misalnya, wah ini bisa dikomunikasikan ya. Ini hasilnya akhirnya kurang atau baik atau sangat baik. Ini yang disampaikan ke B dan security. itu Bu. Oke. Pertanyaan lagi Pak, kalau Silakan. misalnya ini kan untuk jalur penilaian kinerja nih, kalau ini untuk urusan keseharian nih, Ya. maksud saya kalau misalnya OB itu ada minta izin nih, Hmm. pengguna, apakah minta izinnya ke pengguna atau ke GA di sana? Ya. Izinnya ke siapa? Gitu ya. Ini sementara struktur di bawah GE, sementara ini ditempatkan di unit sebagai user. Kalau security atau OB tidak hilang, ya, bahkan nih kalau ini misalnya, mana yang ketua kebersihan? Ada yang tumpah atau ada yang ini, kabut nyari karena nggak tahu pada OB-nya misalnya sudah izin ke GE-nya mau ada perlu keluar dulu, keluar mau belanja atau apa, beli apa, atau dia punya keperluan yang mendesak. Izinnya ke siapa? Izin ke GE. Kemudian tembusan ke user. Nah, itu tembusan ke user. Gimana supaya misalnya antisipasi? GE kan nggak tahu nih, ya, ini di user dipakai enggak? Ada hal yang genting enggak? Ketika izin ke GE kontak user. Pak Bambang, ini OB mau izin keluar, ada ini enggak? Di sekolah ada kegiatan enggak? Oh enggak ada, aman. Oh iya. Oke, silakan Pak, diizinkan. Ya OB ini juga udah tembusan nih, Pak Bambang udah tahu nih, OB udah izin ke saya. Tapi yang mengizinkan tetap GE. Tapi GE-nya nanti tanya ke user, gimana? Boleh di ini ada OBSD mau izin? Nggak ada, ini kan di sekolah. Oh nggak ada Pak, nggak ada Bu. Oke, boleh Pak, silakan. Gitu ya, kita kan itu. Jadi tetap kebutuhan sekolah tidak terganggu. Kalau izinnya ke kepala sekolah nggak kurang ini ya Pak? Ya, karena dia strukturnya ada di sini. Nah, bagaimana misalnya khawatir kalau GE yang nggak terlalu ini ke unit, sementara user yang lebih banyak berinteraksi dengan OB, tinggal disepakati. Bolehkah izinnya ke user? Ya, bisa disepakati misalnya. Jadi itu delegasi wewenang. GE memberikan delegasi wewenang pemberian izin kepada user, kepala unit. Jadi kepala sekolah berwenang mengizinkan atau tidak mengizinkan OB atau menerima izin dari OB atau itu bisa dimasukkan dalam wewenang. Jadi kepala sekolah juga bisa berinteraksi. Ya, waduh, OB minta izin sama saya, boleh nggak ya? Nggak ragu karena sudah diberikan wewenang. Gitu. Jadi bisa didelegasikan wewenang. Iya, Supaya cepat gitu ya, nggak terlalu birokratis. Pak Nedi? Ya, sekedar masukan saja. Ya. Kalau pengalaman kami sebetulnya kalau ada bunyi si OB ini kan ada di bawah GE. Tapi begitu dia ditugaskan ke unit, Ya. itu sebetulnya operasional semuanya di unit. Ya. Itu kalau kita istilahnya ikut militer dulu, istilahnya BKO, Ya. di bawah komando operasional. Jadi semuanya untuk operasional itu
kendalinya ada di kepala unit. Ya. Sehingga kalau ada izin-izin begini yang menentukan di kepala unit. Jadinya sih biasanya DE kalau hanya mengurus masalah administrasinya saja. Ya. Boleh. Ya. Ya, begitu seperti itu boleh. Jadi yang penting mana yang maslahat. Saya di sekolah satpam itu di bawah saya, tapi saya nggak tiap hari ke sekolah. Saya nggak tiap hari ke sekolah sehingga kepala sekolah yang lebih banyak tahu. Maka saya sampaikan kepala sekolah untuk perizinan menyampaikan kepada kepala sekolah. Saya dapat tebusan, ya. Doang. Izin ke kepala sekolah. Jadi boleh seperti itu. Banknya adalah yang paling maslahat. Jadi nggak terlalu birokratis. Sini. Penting mana yang paling mudah. Oke, begitu ya untuk perizinan. Ada lagi? Ya, Pak. Silakan. Kalau aturan pegawainya jam kerja, Pak. Ya. Peraturan pegawai itu kan. Ya. Ketika dia di unit, ada kebijakan kepala sekolah, dia libur. Libur. Maka OB liburan bagaimana? Gurunya libur. Ya. Apakah OB-nya libur? Satpamnya libur? Kebijakan, Pak, bukan peraturan. Guru libur semester. OB gimana nih sama security? Apakah ikut libur juga? Lihat kebutuhannya. Security jangan ikut libur. Ya, security jangan ikut libur, dia tetap masuk. Walaupun guru libur semester. Ya. Terus OB bagaimana? Kalau OB libur, siapa yang ngebersihin sekolah? Sementara orang tua kan tidak bisa dijadwal, dilarang, Bu, mohon maaf kalau lagi libur nggak boleh ke sekolah ya. Kebayang aja tuh kalau nggak ada OB, orang tua datang kotor gitu ya, kelas kotor, halaman kotor, toilet kotor, akan mempengaruhi kualitas sekolah. Maka OB tetap masuk. Terus bagaimana? Perlukah semua masuk? Perlu, ya udah masuk semua. Oh nggak harus sih, bisa piket. Misalnya ada OB di sini ada berapa? Kebersihan ada berapa? Banyak? Ada 4. Ada 5 misalnya. Oh cukup 2 orang yang masuk tercover karena kan libur anak-anak. Ya udah digilir berarti piket kan. Ada piket. Kalau security nggak bisa itu piket begitu. Jadi masuk full. Terus bagaimana? Kesian antum security, ya dia nggak libur-libur. Ya. Gimana caranya supaya adil? Maka di security itu ada namanya cuti. Dia dapat cuti tahunan, dan itu harus masuk di peraturan pegawai. Cuti tahunan. Berapa hari? Undang-undangnya 12 hari. Berhak mendapatkan cuti 12 hari setahun. Aduh gimana? Kalau cuti 12 hari, terus pada ngambil cuti 12 hari, bubar ini sekolah. Justru libur, nggak bisa libur karena memang harus masuk semuanya. Nggak bisa, cuti pun diambil semua. Mungkin 1 atau 2 hari masih mungkin gitu. Tapi kalau 12 hari, repot nanti, nggak ada yang jaga. Di saya nggak bisa itu satpam cuti. Saya punya satpam cuma 3. Cuma 3, kalau 1 nggak masuk aja udah repot. Ya. Apalagi kalau cuti. Tanya ini nggak ada cuti. Saya bukan nggak ada cuti. Saya berikan kompensasi. Ya. Jadi cuti ini diberikan
kompensasi ketika tidak bisa diambil. Jadi untuk kalau darurat nikah atau sakit ya itu juga enggak. Kompensasi berapa? Ya, diuangkan. Ya, 12 hari, nah 1 hari berapa? 25.000 misal. Ya. Jadi kalau dia nggak mengambil cuti dalam 1 tahun, kalau 25.000 sehari, ya kali aja 12 kali 25.000. Berapa tuh? 300.000 dia dah. Perlu kesian atau 25.000 mah 50.000 misal. Uangnya ada ya nggak apa-apa. Ya, bikin orang seneng kan? Paham? 600.000. Jadi dia nggak apa-apa. Saya nggak libur nggak apa-apa. Saya nanti dapat. Nah, ya. Jadi dia tetap bahagia lihat guru-guru libur. Apa? Kita dapat. Siapa yang menentukan nominalnya? Yayasan. Yayasan berdasarkan rekomendasi dari keuangan. Keuangan yang tahu tuh hitung. Iya, pengurus yayasan nanti yang menentukan berdasarkan rekomendasi dari keuangan. Ya. Kemudian SDM gimana? SDM juga memberikan rekomendasi terkait dengan ini kan jam kerjanya segini atau jangan 25, kasihan gitu. 27 aja gitu. Ya, jadi SDM memberikan pertimbangan juga dari sisi load kerja. Kalau keuangan rekomendasinya duitnya ada apa agak gitu. Aja sih Pak, kalau segini mah cincang lah gitu. Bisa, oke, nanti diputuskan. Kalau yayasan mendelegasikan ke ARD yang memutuskan, ya itu sama aja. Udah pokoknya putusin aja sama ARD, SDM, berapa-berapanya tinggal ngobrol sama keuangan. Udah berarti keputusannya ada. Kalau OB ada cuti juga Pak. OB ada cuti juga. Kalau misalnya dia piket nggak ada cuti, karena dia bisa ikut libur. Tapi kalau kayak security nggak bisa sama sekali, ya, dia harus masuk full, maka harus diberikan cuti yang ada kompensasi. Gitu ya. Tapi kalau di kami karena masih bisa piket, nggak ada. Kalau misalnya kalau tidak ada tiket full masuk terus, berarti dapat cuti. Ya. Hari dalam 1 tahun. Tapi kalau memang masih bisa libur, berarti tidak ada cuti. tidak. Terus ketika misalnya Pak, ini kan yang tahu tadi yang tadi dibilang kebijakan itu ikuti unit. Ketika misalnya unit masuk atau unit libur diadakan jadwal piket. Nah, lalu ketika jadwal piket itu sudah keluar, saya sebagai TA mendapat laporan dari unit. Betul. Iya. Nanti JE juga paham. Oh iya, ini security atau OB libur atau masuk karena ada kegiatan. Tidak ada terusan. Ada lagi? Ya, silakan. Selama ini kan di unit SD, OB itu yang koordinasikan kepala TU. Kepala TU, ya. Karena dia yang tahu, lagi di SD lokalnya tiga partai, ruangannya segitu banyak. Ini siapa yang akan mengontrol, menegur kalau ke GA nggak di sini kan ya, dia di sana entah urusan apa. Terus kemudian kalau ada guru yang meminta, saya nggak tolong harus bagaimana? Siapa yang mengawasi menegur OB yang unit? Ya. Kalau di unit itu pengawasan OB didelegasikan kepada TU, maka yang menegur adalah kepala TU. Jadi
Jadi kepala sekolah ya, Bapak Teguh Ade atau Bu Rifki sudah mendelegasikan itu kepada kepala TU. Jadi kepala TU yang menegur. Bolehkah kepala sekolah menegur juga? Ya, boleh, gitu ya. Tapi secara tanggung jawab itu sudah ada di kepala TU. Mengingatkan ataupun menyuruh, gitu ya, atau meminta, ya. Itu wewenangnya didelegasikan kepada kepala TU dengan sendirinya. Tapi kepala sekolah masih boleh ya Pak ya? Kepala sekolah masih boleh minta, nyuruh masih boleh. Iya. Akan tanggung jawab secara keseluruhan. Gitu ya. Ada lagi? Oke. Tindak lanjut dari materi sebelumnya. Job desk. Ya. Nggak lupa. Ya. Jadi pastikan nanti teman-teman bisa membuat job desk. Yang kemarin sudah masuk, nanti saya beberapa sudah saya koreksi, nanti saya akan balik. Kalau sudah paham, mau nyoba lagi, paling tidak nyoba lagi satu lagi, mungkin cetak gitu ya. Kalau sudah oke, pastikan untuk job desk posisi-posisi yang lain bisa juga. Memang itu butuh diperjelas. Sehingga kita punya job desk secara keseluruhan, tidak hanya bagian-bagian itu. Kemudian yang kedua, standar kompetensi. Ini juga harus kita buat, ya. Jadi formatnya saya share juga. Mungkin ini di masa pendampingan, ya, 3 bulan ke depan, jadi teman-teman bisa membuat satu posisi. Dan nanti yang HRD tertentu ya, HRD. Kemudian yang ketiga, penilaian kinerja. Penilaian kinerja pastikan berjalan. Yang sudah ada misalnya itu lanjutkan, perbaiki, ya. Kemudian untuk yang non guru Dibuat. boleh memakai format yang saya share, ya. Kemudian yang terkait format ini 3 ya. Dan tinggalan PR-nya. Mungkin struktur organisasi Pak ya? Perlu diperbaiki. Struktur organisasi. Untuk menentukan yang ini semua kan harus struktur organisasinya dulu ya Pak? Ya. Ya, dilihat aja struktur organisasi apakah sudah ada atau belum, tinggal disepakati. Baik, itu mungkin itu tindak lanjut yang terkait dengan format. Lain-lainnya tadi yang ada pertemuan, bahas isi konten, beberapa hal yang lain yang perlu diperbaiki, ya silakan dilanjut. Baik. Satu mau nanya dulu nih. Boleh. Nah, untuk standar kompetensi SDM ya, apakah kalau kita mengikuti yang sudah ada termasuk dalam peraturan ya, peraturan kayak misalkan standar kompetensi pedagogi untuk guru ini gitu kan, tapi kita ingin menselaraskan dengan visi misi, itu bisa nggak? Bisa. Ya, sangat bisa. Jadi Berarti nanti untuk program pengembangannya mengikuti visi misi. Jadi visi misi itu kita ingin mencetak atau melahirkan generasi yang Soleh.
mandiri, peduli dan berwirausaha. Berarti kan SDM-nya harus seperti itu atau gimana? SDM-nya seperti apa yang dibutuhkan? Dia harus menguasai misalnya bahasa Inggris, misalnya. Berarti di kompetensinya menguasai bahasa Inggris sederhana, misalnya untuk komunikasi. Maka cantumkan di kompetensi. Karena nanti akan membuat juga program English Day. Jadi diusahakan semuanya bisa, walaupun sederhana. Akan itu kan di kompetensi. Kemudian apalagi Quran karena anak-anak juga ditargetkan untuk hafal Quran, maka gurunya pun harus bisa hafal. Walaupun tidak sebanyak anak-anak, jadi sesuaikan. Misalnya guru misalnya minimal juz 30. Kalau OB sama satpam bisa nggak 1 juz? Oh berat. Setengah juz berat juga. Yaudah 1/4 juz. Tapi dia bisa baca Quran dengan tartil dan punya hafalan Quran. Cantumkan di kompetensi. Mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Memiliki hafalan Quran minimal setengah juz. Itu. Baik. Ada lagi? Nah, berikutnya ini penguatan sistem pengelolaan SDM. Salah satu yang harus dilakukan oleh sekolah, lembaga, yayasan adalah penguatan sistem pengelolaan. Nah, kenapa? Karena ini yang jadi payung, jadi penguat, ya, pelindung. Penguatan sistem pengelolaan SDM. Apa yang harus dibuat sistem itu? Ada peraturan. Alhamdulillah di sini sudah ada. Tinggal nanti beberapa yang perlu dimasukkan. Kemudian tata tertib, prosedur, instruksi kerja, ini SOP ya. Prosedur dan instruksi kerja ini SOP. Jadi semuanya memayungi aktivitas yang ada di lembaga. Kemudian ini peraturan kepegawaian ya. Perlu merujuk pada rujukan formal, yaitu undang-undang, PP, KEP-nya. Kemudian beberapa lembaga yayasan membuat peraturan kepegawaian merujuk pada undang-undang. Walaupun sekolah biasanya nggak terlalu dikejar-kejar ya. Kalau perusahaan itu dikejar-kejar wajib. Kalau sekolah masih ada toleransi. Tapi bisa melihat ya merujuk. Ini memberi kemudahan ketika ada kasus terkait dengan pegawai. Jadi pegawai berhenti, pegawai melanggar, itu ada rujukan. Dan sampai pas ada kasus kita bingung. Pegawainya marah nggak mau diberhentiin, bukan. Administrasi, nah ini sistem administrasi juga harus ada. Untuk yang kepegawaian ini, database harus ada database pegawai. Kemudian administrasi penggajian lembur. Ini yang gaji siapa? Keuangan atau HRD? Keuangan. Ya. HRD. Yang gaji dia? Bukan yayasan. Iya. Siapa? Atau yang membuat Yang transfer uang ke pegawai. keuangan. Keuangan, Mbak. Ya. Kalau datanya. Jadi penggajian ini data-data dari HRD. Ya. Pangkatnya, kemudian kalau ada data transport, data ini dari HRD. Lembur segala macam. Pengarsipannya harus kuat di pengarsipan. Ya, tadi data rekam pegawai ya. Apa namanya? Database pegawai dalam bentuk misalnya di Outner ataupun di file presiden gitu ya, yang plastik. Jadi enak tuh.
si Fulan dulu masuk tahun berapa ya? Tinggal dilihat. Oh iya, punya sertifikat apa aja? Ini. Ada pendataan ya, pendataan pegawai ya, pendataan yang ikut atau tidak ikut pembinaan harus ada datanya. Pendataan yang berapa persen sarjana, berapa persen yang SMA itu ada data. Surat menyurat ini ada di SD. Implementasi sistem manajemen mutu kalau sudah ada SOP. Nah, penguatan sistem itu bisa dengan SOP dan dengan peraturan kepegawaian. Oke. Untuk yang peraturan kepegawaian, kenapa penting? Karena kita berharap kinerja teman-teman guru pegawai itu selalu dalam performa terbaik, ya. Bisa berprestasi, tapi kan tidak selamanya begitu. Ada kalanya tadi lagi naik turun tuh, lagi gak semangat turun dia, ya. Kinerjanya menurun, tidak semangatnya juga menurun, jadi sangat mungkin terjadi. Makanya ya, harus ada yang mengantisipasi. Lagi nggak semangat, nggak disiplin, terlambat, segala itu akan ada kemungkinan. Yang sekedarnya gitu ya, datang ke kelas anak pada tidur, gurunya ngomong, anak tidur semua. Ada nggak? Ada. Saya pernah supervisi. Duduk di belakang. Hati-hati, tidur gurunya tuh aja nerangin. Saya sih karena saya supervisor gitu ya, saya nggak negur anak yang tidur, saya diemin aja. Saya pengen tahu, ini gurunya ini nggak melakukan pendekatan nggak? Ternyata enggak. Datang selesai, baru saya ajak ngobrol. Gimana Pak? Setelah ajar tadi sudah merasa maksimal atau belum? Belum. Apa yang kira-kira? Yang ngetul, iya tadi pengelolaan kelas. Ada anak-anak yang tidur nggak Pak? Ada Pak. Kenapa nggak dideketin, nggak dibangunkan, nggak dikondisikan? Banyak macam-macamnya. Yang nggak enak, kagum dan kebetulan guru honor ya yang saya sebut. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Saya juga pernah ngajar murid tidur. Yang lagi ngajar gini. Ini jangan sampai terjadi. Saya samperin, gitu. Saya samperin anaknya tidur misalnya. Saya, maaf ada dia. Saya pijit-pijit belakangnya. Tapi bangun tuh. Bucuk-bucuk matanya. Karena kenapa? Ngantuk ya. Saya nggak langsung marahin. Ngantuk ya. Iya Pak. Kenapa ngantuk? Enggak Pak, tadi malam saya bantuin ayah. Oh kenapa? Diberi barang. Ternyata ayahnya jualan yogurt. Jadi dia hari itu membantu nganter sampai malam. Jam 9 lebih, capek ya. Ini besoknya ngantuk. Saya bilang, hebat, keren sudah bantu orang tua. Cuci buka dulu. Senang dia ngantuk dipuji gitu ya. Ngantuk dipuji, dia udah takut dimarahin. Ternyata dipuji. Tapi tetap saya butuh dia tidak tidur. Mau cuci tangan dulu, cuci tangan. Ya Pak. Ini dia. Ini belajar. Nah jangan sampai guru ngajar sekedar kinerja naik turun. Kenapa? Ya banyak faktor ya. Lagi bahagia, semangat, lagi galau, lagi bete, atau memang karakternya begitu. Ini mempengaruhi. Gimana supaya tetap dalam performa? Ada yang ngingetin, ada yang nasihatin. Kan di surat Al-Asr
saling menasehati dalam kebenaran disampaikan. Ada yang memberikan penghargaan sanksi. Jadi kalau lagi turun jadi tegur, ya. Kalau lagi prestasi bagus jadi diberikan penghargaan. Ada standar kinerja yang baik. Apa kinerja baik itu seperti apa? Jadi tadi form penilaiannya ada. Ini loh yang dinilai. Yang boleh dan tidak boleh apa itu ada di peraturan kepegawaian. Nggak boleh bolos, nggak boleh bawa narkoba, nggak boleh merokok, nggak boleh apa, ada di peraturan kepegawaian. Ya. Makanya ada peraturan kepegawaian. Nah, gimana peraturan pegawai yang ada itu sudah, menurut saya sudah cukup, ya. Sudah bagus, sudah lengkap. Sehingga nanti apa yang perlu ditambahkan. Yang buat peraturan siapa? Bedian ya. Nasib. Di peraturan pastikan ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pegawai itu harus masuk. Kemudian kewajiban ikut kegiatan lembaga ini harus diatur di aturan. Ya umum ya gini aja, kegiatan lembaga apa aja kan banyak. Senam bersama itu kegiatan lembaga. Nggak pada senam. Ibu senam. Capek nggak mau capek. Udah di sini aja deh saya liatin yang senam. Ada lembaga butuh semua senam. Kalau nggak ikut nanti dia melanggar, teguran. Apalagi yang harus ada hak dan kewajiban, kemudian kalau terkait PHK, mengundurkan diri ataupun pelanggaran berat, gitu ya. Kemudian sanksi dan penghargaan. Secara umum seperti ini, termasuk nanti aturan pergantian ya, dimasuk diatur di aturan pegawai. Nah, di aturan Mukarrabin ini udah ada, ini sudah, ini mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Kalau kenaikan dilengkapi. PHK mungkin ada yang udah, ada yang belum. Kalau tadi kenaikan pangkat, golongan itu masuknya ke hak ya? Apa gimana? Ini penggajian ya. Oh, penggajian. 3A, 3B gitu ya. Kemudian 4A, 4B, 4C. Setiap berapa tahun itu ada di sini. Penggajian. Hak dan kewajibannya berhak akan mendapatkan gaji, penghasilan, berhak mendapatkan pelatihan dan seterusnya. Ini udah ada di nanti tinggal diumumkan. Baik, untuk aturan saya pikir tidak terlalu banyak yang dibahas karena sudah oke. Lanjut. Sekarang kita SOP ya. Nah, bagaimana membuatnya? Baik, boleh berdiri dulu semuanya. Kita praktek membuat SOP. Boleh keluar bangku. Baik. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Standar ya. Standar. Tetap Allah Akbar. Baik.
Siang ini saya ganti ya. Apa kabarnya hari ini? Semakin sehat, semakin bahagia, semakin bersemangat. Ya, semakin sehat, semakin bahagia, semakin bersemangat. Apa kabarnya siang hari ini? Semakin sehat, semakin bahagia, semakin bersemangat. Kalau sehat gimana? Gerakan tangannya? Gini. Oke. Semakin sehat, semakin bahagia. Bahagia. Bahagia gimana? Gini. Oh gini. Gini. Gimana? Tergantung bahagianya. Bu Bambang gimana mau bahagia? Bahagia. Tergantung. Oke, ya. Semakin bahagia, semakin sehat, semakin bahagia, semakin Semangat. bersemangat. Semangatnya gimana? Gini. Ya. Semakin bersemangat. Oke ya. Ya. Apa kabarnya siang hari ini? Semakin sehat, semakin bahagia, semakin bersemangat. Boleh pada takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Tahu gajah? Tahu ya. Tahu semua juga ya. Gajah besar atau kecil? Semut besar atau kecil? Kecil. Oke. Kalau saya bilang gajah, teman-teman bilang besar. Gajah? Besar. Kalau saya bilang semut, teman-teman bilang kecil. Semut? Kecil. Gajah? Besar. Oke. Supaya lebih terasa ya, lebih ekspresif, maka gunakan gerakan ya. Kalau besar, buat lingkaran yang besar. Besar. Ya. Kalau kecil, lingkarannya kecil. Kecil. Besar, kecil. Oke? Siap ya. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Lulus semua. Tepuk tangan untuk semua. Tantangan pertama gampang. Saya berikan tantangan kedua. Saya tidak akan merubah fakta bahwa gajah itu besar, semut itu kecil. Yang saya rubah adalah gerakannya. Kalau saya bilang gajah, maka katakan besar, tapi gerakannya Kecil. lingkarannya kecil. Kalau saya bilang kecil, ya, saya bilang semut, katakan kecil, tapi gerakannya besar. Ya, lingkarannya besar. Oke? Oke. Juga. Siap ya, konsentrasi. Semut. Kecil. Ya, kecil. Oke, semut. Kecil. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Dulu. Barengan mah keroyokan mah bisa. Saya cek satu-satu. Siap ya. Siap Pak Bambang. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut gajah, gajah. Gajah. Besar. Betul? Tepuk tangan untuk Pak Bambang. Satu kali lagi. Gajah semut, 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 gajah, gajah, semut, gajah, semut, 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 semut. Besar. Gerakannya benar, gerakannya salah. Besar. Sejak kapan semut jadi besar ya? Oke, satu kali lagi. Semut, gajah, 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 semut, semut, gajah. Besar. Oke, betul? Oke, tepuk tangan untuk semuanya silakan. Mikir ya. Gajah besar. Oke, baik. Sudah boleh duduk. Kalau tidak gajahnya imut.
penguatan sistem pengelolaan SDM dan juga di luar SDM ini harus diperkuat, salah satunya dengan membuat SOP atau prosedur. Caranya bagaimana? Gampang, mudah. Caranya bagaimana? Mudah apa susah? Udah. Mudah. Katakan, ulangi kata-kata saya. Bikin SOP itu mudah. Bikin SOP itu mudah. Bikin SOP itu mudah. Mudah. Soalnya nanti ternyata susah. Apa takdir ya. Jadi harus mindsetnya mudah. Mudah-mudahan jadi mudah. Nah, gimana cara membuat SOP? Kenapa harus ada SOP? Karena seluruh aktivitas kita ya, perlu distandarisasi. Kita ingin semua atau kita ingin memastikan mutu, kualitas ya, SDM-nya, pembelajarannya, pelayanannya itu standar. Maka harus ada SOP. Siapapun yang jadi guru, siapapun yang jadi kepala sekolah, siapapun yang jadi OB, satpam, maka pelayanannya sama, cara kerjanya sama, hasilnya juga sama. Maka perlu buat SOP atau prosedur. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat kasus sekolah tanpa sistem atau nggak ada SOP. Ini guru ngajar, anak-anak tidur. Ya, ini nggak ada sistem, saudara. Jadi diserahkan kepada masing-masing guru ya, kreativitasnya. Yang ini ada yang ngajarnya anak-anak bahagia, happy, asik, enjoy. Ya. Kalau nggak ada sistem, ya begini, ada yang tidur, ada yang happy aja. Ada kelas yang asik, ada yang kelas yang boring. Ya, ketemu sama kakak-kakakku. Misalnya. Atau sebaliknya, besok yang ngajar Pak Bapak. Jangan anak milih-milih. Besok yang ngajar Bu Rizky. Bu Rizky. Besok ngajar Bu Rizky loh. Bu Rizky asik. Giliran yang lain, ya Bu Dini. Ada Bu Dini nggak? Nggak ada kan? Besok yang ngajar Bu Dini. Ditakut sama Bu Dini. Gimana? Nggak mau masuk ke kelas Bu Dini. Nah, ya berarti nggak ada sistem. Semua guru harus sama ngajarnya menyenangkan. Oke. Gurunya tidur, gitu ya. Gurunya semangat. Lama-lama ini Ikut tidur. Tertular ini virus ini. Virus corona nular ke sini. Jangan sampai ya. Kan tadi ada awalnya bagus, ternyata lama-lama menurun karena dia menular. Semangat menular, tidak semangat juga menular. Makanya pastikan semuanya semangat. Lupa ya. Nggak ada sistem itu bisa lupa. Ya Allah lupa nggak bikin LPP. Ya Allah lupa laporan karena nggak ada sistem. Sekolah punya input, punya output, punya proses, punya jaminan kualitas. Maka di proses ini harus diatur oleh sistem, oleh SOP. Semua, tidak hanya keuangan saja. ARD harus diatur oleh SOP. Kemudian TU, kemudian rumah tanggaan juga sama. Di proses ini ada kegiatan inti, ada kegiatan ini semua harus diatur oleh SOP. Semua aktivitas dalam kegiatan inti dan pendukung diatur dalam prosedur dan instruksi kerja. Ini kalau sudah melaksanakan sistem, ada instruksi kerja, ada prosedur, ada manual. Kita fokus di sini, nanti bisa ditambahkan. Sini yang tengah prosedur.
prosedur ini siapa melakukan apa dilakukan oleh siapa. Dijelaskan di bagaimana membuat prosedur. Pertama, tentukan aktivitas apa yang akan dibuat prosedur. Kemudian buat alur aktivitas tersebut mulai dari awal sampai akhir. Tentukan siapa melakukan apa, kapan, bagaimana, pada siapa. Buat dalam format yang ditentukan. Oke. Nah, teman-teman semua, ini sudah ada standar, ya. Sudah ada SOP yang dibuat di keuangan. Ya. Untuk format silahkan mau pakai yang mana saja, gitu ya. Nanti saya pakai format yang biasa saya pakai, gitu. Jadi mungkin contoh-contohnya pakai yang biasa saya gunakan, tapi bukan berarti itu wajib. Ya. Boleh kalau ini ternyata lebih mudah, boleh pakai. Nah ini bisa bikin flowchart ya, untuk memudahkan bikin SOP. Dari wakaf kurikulum, guru, ini bikin apa ya? Ini protap masing-masing. Oret-oret begini sebelum dimasukkan dalam SOP. Baru kemudian dibuat dalam format yang ditentukan. Nanti saya share setelah ini ya untuk praktek. Bagian-bagian prosedur ini formatnya seperti ini. Ada identitas dan judul, tujuan, ruang lingkup, uraian umum, prosedur, urutan aktivitas, lampiran, validasi. Jadi ada 7 bagian dalam format prosedur ini. Alurnya bagaimana? Nah ini pertama melengkapi dulu identitas prosedur. Pokoknya nanti diisi logo Al-Muqarrabin, Yayasan Al-Muqarrabin. Ya. Ini kodenya, ya. Kode dokumen. PM itu prosedur mutu. Kalau di sini SPO, kodenya SPO, nggak masalah. Ya. Mau pakai PM, pakai SPO. Bukan boleh nggak di sini pakai SPO? Boleh. Ya. SPO, kur itu kurikulum. Kur 1 atau kur 01 boleh ya, saya sepakat ya. Atau mau pakai format ini nggak masalah. Tanggal terbit ya, terbitnya tanggal berapa, revisi ke 0 berarti baru dibikin ya, belum ada perbaikan. Halaman 1 dari 2. Ini kode pemilik dokumen. Kur itu kurikulum, prosedur yang dibuat oleh kurikulum. Kesiswaan, SIS ya, berarti kode prosedur yang dibuat oleh kesiswaan. Tata usaha kodenya T yang dibuat oleh tata usaha. Sarana kalau ada ya, SAR atau rumah tangga, RUT atau GE kalau mau sekarang istilahnya GE ya udah PM GE 1. Satu ini nomor urut dokumen. Jadi ini prosedur keberapa? Ini ke 1. Kurikulum ada 10 prosedur, berarti ada kur 1, kur 2, kur 3, kur 4, kur 5 dan kur ruyu ya. Ini identitas format prosedurnya. Ada pertanyaan? Boleh langsung ya. Kemudian berikutnya tanggal, tadi udah ya. Tanggal terbit, revisi 0, belum dia ada revisi. Kalau ada revisi berarti revisi 01. Direvisi lagi, revisi 02. Halaman biarkan otomatis karena di format saya ini udah otomatis. Judul prosedur. Nah, ini judul nomor 7. Penyusunan prota dan proses. Ya. Judul prosedur, kata pertama judul menggunakan awalan dan akhiran pe-an. Ya. Contohnya penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, pendataan. Turun wajib enggak begini? Enggak wajib. Ya, ini biar seragam aja. Kalau disepakati misalnya enggak harus, misalnya apa penyusun kebutuhan ini penyusunan protokol. Nah laporan sekolah kan nggak ada pelaporan dan laporannya boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Ini supaya seragam. Kemudian tujuannya
tujuannya. Tujuan prosedur ini di format saya kasih warna biru. Prosedur ini memberikan pedoman dalam. Ini udah given ini, ya, nggak usah dirubah. Ini penyusunan prota prosem. Judul dari prosedur tinggal tambahin gampang kan ya. Jadi tujuannya apa? Ketika copy paste dari judul ini. Karena ini biru, ini given juga ya, nggak usah ditambah-tambahin. Ini supaya mudah. Prosedur ini memberikan pedoman dalam penyusunan prota dan prosem. Ruang lingkupnya ini yang biru given juga ini, jadi nggak usah dirubah. Prosedur ini berlaku untuk siapa? Prota prosem untuk seluruh mata pelajaran, tulis untuk seluruh mata pelajaran. Oh, hanya untuk bahasa di luar Quran, untuk mata pelajaran di luar Al-Quran. Nah, ini ruang lingkup. Jadi prosedur ini berlaku untuk apa atau untuk siapa saja. Oke, kemudian uraian umumnya. Prosedur ini yang biru given juga ya. Pokoknya yang given saya tulis biru ya. Penyusunan prota dan prosedur berjalan efektif. Ini juga berjalan efektif biru ya di format saya. Prota singkatan dari apa? Jadi menjelaskan tentang setiap informasi penting yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur. Ya, tujuan aktivitas. Kemudian tadi ya, ini dilaksanakan untuk apa? Ini tujuan. Definisi, kalau ada definisi masukkan di uraian umum. Singkatan juga masuk uraian umum. Waktu, kriteria masuk uraian umum. Jadi di aktivitasnya hanya aktivitas. Di prosedur itu hanya aktivitas. Dia nggak bicara waktu, nggak bicara keterangan atau apa. Ya. Jadi semua keterangan-keterangan itu masuk di uraian umum. Ya. Misalnya prota singkatan dari program tahunan. Prota dan prosedur dibuat di akhir semester. Itu cantumkan di uraian umum. Prota prosedur dibuat di akhir semester genap tahun pelajaran berjalan. Kemudian ini prota prosedur digunakan sebelum masuk semester ganjil tahun ajaran. Ini semua yang keterangan yang dibutuhkan dalam aktivitas masuk di uraian umum. Baru prosedurnya begini. Pelaku, aktivitas pelaku. Pelaku, aktivitas pelaku. Ini urutan 41, 42, urutan aktivitas, tahapan. Dari wakakurikulum ke siapa? Ke guru. Ini aktivitas yang dilakukan oleh wakakurikulum. Ngapain wakakurikulum? Di sini menentukan awal tahun ajaran baru berdasarkan kalender akademik dari dinas. Melengkapi kalender akademik disesuaikan dengan program dan kegiatan sekolah. Membagikan kalender akademik dan jadwal hari efektif kepada guru. Berarti aktivitas berikutnya siapa? Guru. Maka tulis pelakunya di sini. Pelaku prosedurnya guru. Guru ngapain? Membuat rincian, udah dapet nih kalender akademik sama jadwal efektif. Dia membuat rincian pekan efektif dan jam efektif untuk mapel yang diampu atau yang dia pegang ya. Dengan menggunakan formulir ini, rincian pekan dan jam efektif. Ini dicetak miring, ini nama formulir. Kode formulirnya PNM PUR 1 L1. L1 itu lampiran 1. Kemudian apalagi guru ngapain? Membuat program tahunan dengan membuat formulir, dengan menggunakan formulir program tahunan. Ini cetak miring juga, itu berarti nama formulir. Menyerahkan prota prosem kepada wakakul. Berarti siapa pelaku prosedur berikutnya? Wakakul. Karena di sini diberikan kepada wakakul. Nah itu dan seterusnya. Nah, jadi ini menjelaskan tahapan yang harus dilakukan. Ditulis dengan kalimat aktif. Menentukan, melengkapi, menerima, membagikan, membuat, ya semuanya kalimat aktif. Fokus pada fungsi jabatan ya. Jadi pelakunya ini fungsi jabatan, bukan orang. Kepala sekolah, wakakurikulum, wakasiswaan, wakasatpam. Bukan misalnya di sini ditulis Bu Ade ya.
Pak Bambang. Jadi jabatan, bukan orang. Karena orang bisa berubah ya. Baru lampirannya. Nah, ini lampiran formulirnya dicantumkan di sini. Di prosedur ini ada berapa lampiran? Ada 3. PM Code, ini kode dokumen prosedurnya. Lampiran pertama rincian pekan dan jam efektif. Lampiran keduanya program semester. Lampiran ketiganya Tahunan. program semester. Yang ketiga, yang kedua, program tahunan. Ini harusnya program tahunan. Kalau tidak ada formulir gimana? Ya kosong di sini. Strip aja. Ya. Tapi ininya lampirannya nggak usah dihapus. Artinya di sini tidak ada lampir. Nama formulir harus muncul di aktivitas prosedur. Kalau ada lampiran di sini, rincian pekan dan jam efektif, dia harus muncul di aktivitas prosedur. Supaya misalnya ini lampiran dipakai di mana? Cari, nah supaya memudahkan dicetak miring. Di sini, di sini. Cetak miring untuk nama formulir supaya memudahkan. Ini di mana sih formulir ini dipakainya? Ada di tahapan kedua, 3. Formulirnya ya cukup judul formulir, kode formulirnya di sini. PMPUR L1. Ininya isi formulirnya ya sesuai dengan kebutuhan, ya, bebas. Bisa pakai tabel, bisa pakai titik-titik, disesuaikan. Lalu terakhir validasi. Dibuat oleh siapa? Disahkan oleh siapa? Yang mengesahkan bisa pengurus yayasan, bisa kepala sekolah, ya, sesuai dengan kondisi dan kebijakan lembaga. Ada nama lengkapnya. Nah itu untuk pembuatan prosedur. Ada yang ditanyakan silakan. Sambil saya share ya, format untuk pembuatan prosedur. Perlu mencantumkan indikator keberhasilannya tidak di SOP itu? Indikator keberhasilan Dari SOP itu. di SOP. Indikator keberhasilan misalnya di prosedur apa? Ya maksudnya di setiap SOP itu perlu kita untuk mengukur si orang itu melakukan pekerjaan sesuai SOP atau tidak gitu. Nah itu nanti jadi target tahunan. Jadi kebijakan tahunan terimplementasi bisa prosentase atau target zero mistake misalnya. Ya, jadi tidak ada temuan dalam pelaksanaan prosedur, itu targetnya. Jadi dalam 1 tahun dipastikan tidak ada yang tidak melaksanakan prosedur, karena itu target. Atau misalnya temuan minimal 5%. Dari sekian prosedur ada berapa prosedur yang tidak berjalan, 1 atau 2 pelaksana prosedur yang tidak berjalan. Bisa seperti itu. Jadi ada di kebijakan tahunan. Ya. Baik, saya share ke grup ya. Silakan. Oke, sambil nunggu saya share ke grup, silakan teman-teman tentukan aktivitas apa yang akan dibuat SOP-nya. Ya. Misalnya tadi pembuatan RPP, kemudian di keuangan misalnya apa nih? Ya. Walaupun sudah ada format, nggak apa-apa dicoba membuat format ini.
Kemudian GE misalnya, ini keuangan, pelaporan laporan keuangan unit atau pencairan anggaran, ya, penerimaan kas. Ya. Di GE misalnya apa? Yang aktivitas yang bisa dibuat beli barang nggak bu? Nggak ya. Security dan OB. Nah, berarti misalnya prosedur Penerimaan tamu. penerimaan tamu. Nah, bisa penerimaan tamu itu jadi Itu yang- kalau yang bikin prosedur berarti yang mempunyai bawahan ya. yang mempunyai bawahan enggak harus mempunyai bawahan ya. Tapi dia pemilik prosedur, misalnya kurikulum, kesiswaan, pendidikan, GE ya, kemudian keuangan. Berarti yang Para masuk- bisa buat Iya, berarti yang masuk dalam struktur ya. Ya berarti yang masuk dalam struktur yang bisa membuat prosedur. Ya. Kalau di saya seperti misalkan apa namanya, punya PJ ya tadi, penanggung jawab atau koordinator, berarti dia juga diberi kewenangan untuk membuat SOP. Misalnya siapa? Kayak misalkan penanggung jawab dalam hal ini kayak kemarin ya BPI, terus ada yang perpustakaan, berarti dia bisa untuk membuat prosedur. Bisa, tapi kita ajari dulu. Hmm. Ya. Nah, sekarang kan ini nanti aku adek ngajarin nih siapa nih perusahaan cara bikin prosedur gini ya. Nah dia boleh diminta nanti ibu tolong buat untuk prosedur peminjaman buku, prosedur apa lagi pembelian buku, pengadaan buku. Boleh. Ya diajarin dulu. Oke, saya share ke grup. Formatnya silakan tentukan satu aktivitas saja ya untuk latihan kami.